Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bener panggilannya Didot? Nama panggilan, Pak. Oh, nama panggilan. Nama aslinya? Nama asli Hadi Halim. Hadi Emmanuel Halim. Immanuel. pakai Emmanuel. Ya, Oh, Emmanuelnya masih ya? Iya, masih. Emmanuel ini bukan nama baptis? Nama baptis. Oh, nama baptis. Tapi di akte lahir nggak ada? Di akte lahir juga itu. Oh, ada? Makanya males ngerubah-rubahnya, kayak pikir artinya juga bagus ya, biarin aja lah. Jadi Hadi Emmanuel Halim. Ya. Halim berarti punya Selim. Ya, Lim. Oh, ini Selim, kalau ini setan. Ya, alhamdulillah malam hari ini saya kedatangan Didot aja saya panggil ya, Ya. Didot ya. Didot dulu waktu bersyahadat umur berapa? Tahun 97 ya. 19 tahun. 19 tahun. Iya. 97. Oh, berarti kelahiran 78 ya? Iya. Oh, ya. Masih muda ya. Sebentar, ini ada telepon lagi. Glenn, tolong Glenn. Ini apa namanya? Tolong, sorry. Nah, Mas Didot dulunya sebelum bersyahadat beragama Katolik dulu. Katolik. Iya. Katoliknya ini taat. Apa ya? Sempat jadi putra altar enggak? Enggak. Oh, enggak. Tapi kalau kayak pelajaran agama gitu sih ya tahu lah ya. Ya terus dimasukin sekolah minggu gitu-gitulah. Oh, oke. Apa namanya gerejanya dulu apa? Waktu di Jakarta Selatan di Stefanus. Nah, kalau dulu saya kan di Jakarta Pusat, dulu di katedral, jadi di baptis, di komuni. Katedral dulu. Canisius, bukan? Santa Maria. Oh, Santa Maria. Santa Maria bukan buat cewek semua ya? Enggak, itu Ursula. Oh iya, Ursula. Saya sama Deddy Corbusier itu satu SMP. SD sama SMP, Deddy Corbusier. Oh gitu, teman SMP? Ya, SD SMP. Oh, SD SMP? Iya. Sama Deddy Corbusier? Wes, berarti Badung nggak tuh Deddy Corbusier itu? Ya main tukang sulap dari dulu. Oh, dari kecil mau tukang sulap? Iya, kan bisa iniin cewek-cewek kan. Oh bisa gitu. memukai cewek-cewek kan. Ini dia ngomong ya, bukan gue ya. Terus kalau yang diomongin denger gitu. Nggak apa-apa, Deddy kalau denger nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Masya Allah. Nah, berarti senang juga dong waktu denger Deddy Corbusier syahadat ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya apa? Sempat telepon dia? Enggak, teleponnya udah gak aktif ya. Oh, udah beda. Udah ganti ya. Ganti. Jadi waktu nikah juga sama yang pertama dulu, Kalina kan teman saya juga. Oh gitu. Jadi teman saya dulu ketemu, saya ingat tuh di Plaza Senayan. Ya. Si Kalina mau ngapain? Ada deh mau ketemu ini. Ternyata mau ketemu temen si Deddy juga. Itu emang dari SD SMP udah botak gitu? Enggak. Oh enggak. Dulu kayak Kaisar Ming Flash Gordon gitu loh. Oh gitu. Udah gitu. Alisnya gitu ya. Tapi makin kesini ya. Iya. Gitulah. Ya, oke, sekarang kita bukan ngomongin Deddy nih, kita mau ngomongin Didot nih. Yang itu Deddy, yang ini Didot, ini Dondi. Mirip-mirip semua ya. Nah, terus waktu dulu syahadat, berarti kan masih muda tuh ya, umur 19 tahun ya? Iya. Gimana ceritanya tuh? Kok bisa Toto ninggalin yang lama gitu? Boleh cerita dari prosesnya gimana gitu? Iya, sebenarnya sih kalau dari kecil saya nggak pernah meyakini Yesus itu Tuhan. Jadi kalau biasanya kalau sama oma saya disuruh berdoa gitu, saya biasanya nggak mau tuh bilang Tuhan Yesus gitu. Saya selalu bilang Bapa. Jadi nggak serak aja di hati saya gitu. Terus kalau misalnya mereka pada berdoa depan gua Maria atau apa, saya nggak pernah tuh berdoa. Jadi saya selalu Bapak aja gitu yang saya. Kemudian juga waktu kecil, waktu kelas 4 SD saya pernah waktu sekolah minggu saya tanya sama guru sekolah minggu saya, kenapa Tuhan ada 3? Jawabannya kamu harus beriman aja. Tapi itu tidak memuaskan ya sebenarnya. Anak 4 SD udah nanya gituan? Iya, jadi kayaknya tauhid itu udah ada gitu. Cuman waktu itu ketika mau kenapa saya sulit milih Islam? Ya sebenarnya saya meyakini agama-agama samawi itu sebenarnya ada satu benang merah ya, kan tokoh-tokohnya sama. Jadi sebenarnya satu benang merah. Jadi ada satu sejarah yang sama. Cuman ini saya yakin Islam itu bagus dan baik. Cuman ya pada saat itu kan banyak pemikiran nih ke gereja dulu seminggu sekali juga karena suka bolos. Apakah seminggu? Apakah tiap sehari 5 kali nanti bisa? Ini gitu loh, bisa. Nah, itu juga pemikiran ini. Tapi kemudian ada suatu peristiwa waktu itu yang mendorong saya akhirnya memutuskan
ya untuk maju lah gitu, untuk mengambil. Tapi kalau maksud saya gini, kalau usia 19 tahun udah nggak percaya Yesus itu Tuhan, terus akhirnya menerima Islam, saya sih berapa lama sebelum 19 tahun itu? Dari kecil itu? Enggak. Tapi kan dulu kan nggak terlalu memikirkan itulah. Tapi gini, maksud saya gini, umur 19 tahun, nggak percaya Yesus Tuhan, padahal besar di lingkungan Katolik gitu ya. Berarti dulu jarang dengerin khotbah kali. Nggak juga, pelajaran agama waktu kuliah juga masih dapat A. Wes. Keren. Kuliah Di Untar. Untar, oke. Berarti pada waktu itu menggunakan akal dan pikirannya gitu ya, berarti ya. Kurang lebihnya lah ya. Iya. Sampai tidak mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan. Ya kan gitu. waktu Yesus di kayu salib berdoa Eloi Eloi lama sabachthani. Iya. Artinya Tuhan, ngapa engkau tinggalkan aku? Lah dia berdoa sama Tuhan berarti dia bukan Tuhan. Gitu ya. Itu kan logika saya Itu begitu. Simple. Iya, logika saya simpel. Kalau dia berdoa berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia berdoa pada Tuhan kan. Kemudian juga setelah saya belajar Islam lagi, ternyata Yesus itu juga berdoa sujud juga di Taman Getsemani kan. Ada betul. di berdoa juga berarti ya dia berdoa pada sesuatu yang lebih berkuasa. Ya, yang punya otoritas tinggi gitu ya. Ya, dan di Yohanes 20:17 juga dia bilang sama Maria Magdalena ya, jangan kau sentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu gitu. Iya. Berarti Maria Magdalena sama Yesus punya Tuhan yang sama. Punya Bapa yang sama dong ya. Iya. 10 perintah Allah apa itu? Nah, yang nomor jangan 1. ada, iya kan? Jangan ada Tuhan yang lain ya kan? Iya. Ya, berarti pada waktu jadi mahasiswa udah sampai ke situ gitu ya. Pikirannya ya. Keren loh. Mengambil keputusan itu biasanya ya perlu keberanian. Iya. Tapi orang tua nggak ada masalah waktu itu. Alhamdulillah kalau orang tua saya, ibu saya Islam ya. Oh, ibu hari Islam. Ini. Terus? Nah, waktu kan pisah dari saya kecil ya, dari umur 1 tahun. Nah, saya ikut papa saya. Papa saya ini yang Kristen Katolik ya. Oke. Kemudian ya saya ngomong sama papa saya, ya, terserah kamu. Yang penting kamu kalau memeluk suatu agama jalanin dengan benar. Tapi saya yakin dia sedih dengan apa yang ini ya. Pasti sedih lah namanya orang tua. Cuman dia membiarkan. Papanya masih ada? Tahun kemarin meninggal ya. Tahun kemarin meninggal. Ya. Okay. Tapi meninggalnya belum memeluk Islam ya sayangnya. Oh iya. Kalau mama masih ada? Alhamdulillah masih ya. Masih. Tadi baru ketemu juga. Oh hari tadi baru ketemu. Wes mantap dong. Boleh ya. Salam buat mamanya ya. Ya. Masya Allah. Nah pas lagi setelah bersyahadat itu berarti Didot sudah tahu bahwa konsep ini ada sesuatu yang tidak pas gitu ya berarti ya. Dengan keyakinannya gitu. Terus bisa jatuh ke Islam apanya nih? Ya itu tadi. Kok nggak ke yang lain-lain gitu kok? Karena 3 agama samawi itu kan tokohnya sama. Ada Abrahamnya ya, terus malaikatnya Jibril sama. Nah saya waktu itu konsep pikir saya gini, seperti software, Microsoft misalnya, ya. Yang paling terakhir sekarang the last updated gitu ya? Iya, yang paling update terakhir gitu. Kalau kita bisa nggak pakai yang dulu bisa, tapi kan udah nggak update gitu. Jadi agama paling buncit lahir apa sih? Islam kan? Gitu loh. Jadi logika saya paling akhir tuh biasanya paling lengkap. Ya handphonenya paling terakhir, paling lengkap, paling canggih, ya kan? Paling sempurna lah gitu. Gitu. Yang sudah disempurnakan. Iya. Tapi kan gini, yakin setelah kita masuk ke dalam Islam, kemudian kita belajar akidahnya, kita akan, kalau kita ngeliat mundur ke belakang, kan harusnya kita tahu nih, bahwa sebenarnya dari awal itu agamanya cuma Islam sebenarnya. Betul. Yang pertama kali diturunkan gitu ya, dengan syariat nabi-nabi yang berbeda-beda lah gitu ya, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Tapi kan di tengah perjalanan kan ada yang timbul Yudaisme, kemudian di tengah-tengah juga ada timbul Kristen gitu. Begitu kan yang dipahamin kan? Dulu saya mikirnya Abraham itu adalah orang Yahudi dulu. Tapi ternyata beliau itu lahir sebelum Yahudi. Itu malah. Jadi dan Allah juga bilang di Al-Qur'an banyak sekali ya, dibilang sebenarnya Allah tuh cuma nurunin satu aja. Iya. Tapi manusia yang bikin banyak gitu. Jadi manusia yang bikin sendiri agama. Allah cuma turunin satu agama dari dulu.
ya la ilaha illallah intinya. Nah, Cuma syariatnya berbeda-beda. Ya, karena semua pesannya kan sama. Sama. Cuma syariatnya beda-beda karena sesuai kebutuhannya lah. Ya, ya, Gitu. ya. Tapi kayak kalau kita bisa lihat masih ada benang merahnya ya, seperti nggak makan babi dari Semuanya. Yahudi itu nggak boleh makan babi. Ada di kitab suci mereka kok, di Alkitab juga ada. Kemudian menutup aurat, hijab juga ada, semuanya ada. Jadi benang merah itu sama sebenarnya, bukan suatu agama yang berbeda. Iya, Sunat, sunat juga ya. sama juga. Iya, makanya. Berarti kan banyak nabi satu pesan, Ya. betul ya? Many prophets, one message gitu ya. Ada channel tuh namanya itu tuh keren tuh, keren tuh. Iya ya. Jadi alhamdulillah setelah kita mengenal Islam, kemudian kita menjalankan Islam, kita tahu ternyata sebenarnya agama itu cuma satu gitu. Ya. Dari mulai Nabi yang pertama sampai Nabi Isa alaihissalam sebelum diturunkannya Quran, pesannya semua sama ya ternyata. Makanya dibilangnya revert lebih cocok daripada convert. Betul. Karena kan setiap bayi yang lahir, Fitrah. kan fitrahnya Muslim sebenarnya. Iya. Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi itu kan karena orang tuanya ya. Alhamdulillah keren banget ya Mas Didot ini ya. Terus jadi udah lama ya 97 sampai sekarang udah berapa tahun? 25 25 tahun. Waduh, udah jadi ustadz dong. Enggak pengen. Berat jadi ustadz. Ya, kita cukup penyampai ya apa. Yang penting kafah aja gitu ya. Ya, yang penting kita buat diri kita, kemudian kita sampaikan yang kita bisa. Kalau saya sih gitu aja. Tapi kalau jadi ustadz tuh berat tanggung jawabnya. Oh iya iya. Enggak, tapi maksud saya gini, Dot. Pada waktu Didot memilih Islam, oke lah, tadi alasannya ini karena paling akhir, makanya paling up to date, paling mutakhir, pasti yang paling benar gitu. Ya kan. Gitu kan ya? Iya, iya. Tadi ya. Tapi maksud saya, dari, kan kalau kita melihat sebuah agama kan nggak cuma melihat dari syariatnya aja. Kita juga harus melihat dari kitab sucinya gitu kan. Apa kira-kira yang selain daripada yang paling up to date, paling mutakhir, itu pasti paling benar. Selain daripada itu ada nggak yang menjadikan Mas Didot itu yakin bahwa Islam itu yang paling benar? Oh iya, itu kan Bukan paling benar, yang benar gitu. Iya, itu kan awal doang. Ya. Kalau ke sininya semakin saya pelajarin ya tambah yakin karena banyak sekali. Ya. Contoh misalnya ya buktinya bahwa benar itu ya Al-Qur'an ya. Contoh salah satunya yang kita udah pasti banget, Al-Qur'an itu bisa dihafal oleh jutaan orang, bahkan anak kecil yang umur 5 tahun, bahkan ada yang buta, itu bisa hafal. Itu kalau bukan kitab suci, nggak mungkin gitu loh bisa hafal. Sedangkan jangankan kitab suci lain, mengarang buku aja mungkin juga belum tentu hafal bukunya sendiri dari ujung ke ujung gitu kan. Betul. Ini anak kecil 5 tahun bisa hafal gitu. Kalau bukan firman Allah itu gimana gitu? Iya, itu adalah salah satu mujizat gitu ya. Iya, katanya sekarang 10 juta sampai 15 juta orang mungkin ya hafiz ya. Saat ini, tapi kalau dari dulu berapa? Iya, iya. Jadi, ya pada zaman Nabi juga udah pada hafal ya, udah pada hafiz ya. Karena turunnya kan memang secara ini kan lisan kan, bukan. Tradisinya adalah lisan sebenarnya. Terus udah gitu juga Quran juga istilahnya tidak ada kontradiksi, gitu ya. Ya itu kalau semakin kita pelajari ya. Iya. Terus kemudian juga di dalam Quran juga ternyata sejalan dengan sains gitu ya. Ya, ya itu bagaimana mungkin 1400 tahun yang lalu ada manusia bisa bilang yang sains itu baru ketemu 100 tahun, 200 tahun terakhir ini gitu. Gimana caranya gitu? Iya. Nggak masuk akal gitu. Kalau orang cuma nebak-nebak cuma sedikit, kok bisa pas banget semuanya. Iya, iya, iya. Ada beberapa hal yang menarik kalau Quran yang saya ini. Kita kalau suka baca Al-Kahfi ya kalau hari Jumat ya. Iya, iya. Ada ayat tuh ditidurkan selama 309 tahun. Iya, iya. Ada ya? Iya, iya. Nah, kisah muda itu ya. Nah, Pak Dondi tahu itu artinya apa? Arti apanya? Maksudnya apa tuh 309? Oh, angkanya? Kenapa 309? Nggak tahu saya, gimana tuh? Oh, belum tahu. Jadi saya pernah dikasih tahu sama ustadz saya. Itu 300 itu, coba saya cari ayatnya, ayat 20, Al-Kahfi 20, ya 25 ya, Al-Kahfi 25 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9. Kenapa ini 300 dan 9? Ini menarik ya buat saya, karena 300 ini maksudnya satu adalah tahun Hijriah, satu tahun Masehi. Nah kalau
kita bisa hitung, buka kalkulator ya Pak, sebentar. Hmm. Silakan buka kalkulator. Jadi 309 Iya. ya. Tahun Masehi ada berapa? Harinya 1 tahun. 365. 365. Kalau Hijriah? 354. Apa tahu? Ya tahu lah. Masa Ya, nggak tahu? karena yang satu ada 29, Iya. satu ada 30. Iya. Jadi 29 dan 30 kali 6 sama 6 hasilnya pasti 354. Iya. Nah, selisihnya berapa tuh antara 365? 11. Nah, 11. Hmm. 11 kali 300 berapa? 11 kali 300, 11 kali 300 seperti 3.300. 3.300. 3.300. Sekarang 3.300 ini dibagi, Hmm. mau dibagi berapa nih? Mau dibagi Hijriah apa? Ini dua-duanya akan 9 koma hasilnya. Dibagi Coba. 354. Ya, 3.300 dibagi 365 berapa? 354 ketemunya 9,3. 9 koma kan? Nah, sekarang 3.300 dibagi 365 9,04. 9 juga kan? Ya. Semuanya 9. Bagaimana mungkin kita aja pakai kalkulator susah ketemu angka itu. Hmm. Gimana 1.400 tahun lalu manusia di padang gurun nggak pakai alat hitung bisa ketemu angka itu pas 309. 309 tahun. Berarti ini salah satu mujizat yang dari Allah gitu loh. Nggak mungkin ini buatan manusia. Ya. Karena kita aja ngitung sekarang susah. Ya, ya. Terus satu lagi yang lumayan ini ada disebutkan perumpamaan Isa seperti Adam. Oh iya iya iya. Berapa kali Isa disebut di Quran? 25. Kalau nggak salah itu Ali Imran Sama-sama 25. 59 kalau nggak salah ya. Itu pernah saya bahas sama Ustazah Ibu Etika tuh. Jadi dari surat ini sampai surat ini nanti ketemunya di tengah pas angka 7 ada tabelnya tuh. Itu Pak. Jadi sebenarnya saya udah tahu itu Isa disebut 25 kali, Adam disebut 25 kali. Iya. Ya, masing-masing 25. Cuman kan kita tahu Quran ini turunnya acak. Iya. betul. Kenapa bisa setelah? Ini yang lebih menarik lagi yang bikin saya merinding nih, saya sampai merinding Pak. Ali Imran 59 ini sebelumnya itu tadi benar 7 ya. Iya. Sisanya 18 berarti kan? Itu dua-duanya sama. Iya, Kok bisa betul. pas gitu loh. Ada tabelnya saya waktu itu pernah Nah, saya itu bahas. gimana kalau bukan dari Allah ini turunnya acak loh. Iya. Al-Qur'an bukan seperti yang sekarang ini. Turunnya acak, tetapi kan ordernya kan akhirnya kan diperintahkan oleh Rasulullah melalui wahyu juga gitu. Iya, Surat maksudnya- ini di sini, ayat ini di sini, ayat ini di sini gitu. Diatur lagi kan. Diatur lagi. Bagaimana kok bisa pas? Kita itu kan turunnya 23 tahun Iya, Quran ini. iya. Kok bisa 23 lalu gue udah ngomong Isa berapa kali ya? Iya. Kan nggak mungkin gitu Iya. loh. Atau gue udah ngomong Adam berapa kali ya biar pas 25 Iya, gitu. iya, Terus sebelum surat ini gue bikin 8 apa 7 gitu kan. Iya. Nah, itu gimana kalau manusia yang bikin nggak mungkin. Iya, banyak sekali yang hal-hal seperti itu ya. Nama apa namanya? Matahari, manusia, setan dan segala sebut berapa kali Iya. semuanya juga bisa balance gitu. Itu belum lagi secara linguistik. Makanya Iya. inilah mujizat yang benar-benar di depan mata kita. Iya. Cuman sayangnya umat Islam sendiri kurang apa ya? Saya hal-hal kayak gini saya hitung. Lalu ini membuat saya merasakan mujizatnya gitu loh. Jadi kalau saya coba udah pernah dengar, oh begini. Tapi ketika saya hitung sendiri, Ya, oh iya bener benar ya. juga ya. Ya, Nah itu saya rasakan lebih seperti mujizat. Mungkin kayak nyicipin mujizatnya Nabi Musa yang ngebelah laut gitu ya. Tapi Iya, kan iya. mujizat yang masih ada sampai hari ini kan. Sampai sekarang, Kalau sampai orang- kiamat bahkan. Iya. Kalau orang dibilang sekarang punya kelebihan, nggak boleh dibilang mujizat Pak. Iya. Karena mujizat itu cuma milik Nabi. Iya. Kalau sekarang orang itu mungkin karomah. Aroma aja, ya. Jadi mujizat yang masih ada sampai hari ini ya cuma Al-Quran Quran, ya betul. yang bisa Masya dilihat Allah. kan ini. Nah itu makanya mujizatnya digali gitu loh supaya kita lebih cinta pada Al-Quran sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Masya Allah, ya. Memang nggak cuma itu aja ya. Tadi kalau keajaiban angka-angka di dalam Al-Quran banyak sekali. Banyak Ya, banget. banyak banget. Tetapi juga yang perlu kita amati adalah di dalam Quran juga banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, ilmu pengetahuan, terbuktinya baru zaman sekarang. Iya, itu nggak mungkin juga. Baru pada zaman dulu waktu ayat-ayat itu turunkan nggak ada yang tahu mungkin. Terbuktinya malah baru zaman sekarang gitu ya. Nah itu yang istilahnya gimana? Menurut orang atau ilmuwan-ilmuwan, pada saat ayat itu diturunkan nggak mungkin aja Nabi Muhammad SAW itu tahu tanpa alat-alat gitu. Iya. Tanpa alat-alat zaman sekarang. Contoh mikroskop lah, teleskop lah segala macam. Mana ada zaman dulu ya? Kok bisa tahu gitu? Kalau nebak-nebak 1-2 bener mungkin. Ya. Tapi kalau nebak misalnya 500 ayat bisa bener, Ini kira-kira ada 1000 ayat yang berhubungan dengan 80% sudah 80% terbukti sudah benar tanpa salah satu pun kan. Iya. 20% lagi bisa benar-benar salah, Iya. tapi logika kita 80% itu benar, pasti sisanya benar. Ya, menurut ya kalau ngikutin ilmu probabilitas mah insya Allah bener lah. Iya. Gitu ya. Itu ya memang yang Jadi membuat kalau kita dipelajari Al-Quran ini saya semakin yakin intinya sih gitu. Jadi saya nggak takut tuh karena apa? Kalau ini Islam ini logis. Semakin Ya. kita pelajarin,
ya kita semakin yakin, bukan semakin, karena nggak disuruh, oh kamu beriman aja, oh nggak seperti itu. Ya. Justru kita harus pakai akal kita. Jadi ada semacam terbalik nih. Kan dulu kalau waktu SD nanya, kok Tuhan ada 3, udah imani aja dulu gitu ya. Kamu harus sebagai orang kamu harus percaya gitu kan. Terus setelah di Islam akal dulu, baru imannya belakangan gitu ya. Nah kayak misalnya ada perintah-perintah yang mungkin buat kita, kenapa nggak boleh makan babi? Ya itu diimani, bagian-bagian itu, karena itu perintah Allah. Sebenarnya dengan simpel aja, dengan logika sehat aja, gampang kok mencernanya. Kenapa babi itu dilarang gitu ya? Kalau sapi makannya apa? Rumput ya. Dari kecil sampai tua juga makannya rumput kan, sampai dipotong juga makannya rumput kan, nggak pernah makan macam-macam kan. Makanya boleh dimakan kan. Begitu juga dengan kambing gitu ya, atau domba kan. Nah kalau babi makanannya apa? Kotorannya sendiri ada. Iya, kotorannya sendiri. Simpel kan sebenarnya kan. Kenapa babi dilarang? Karena dia makannya nggak bersih buat manusia gitu loh. Sapi kenapa boleh? Karena dia makannya cuma rumput. Jelas ya. Nah, cuman kalau nanti ada yang macam-macam, semua makanan halal atau dihalalkan, ya cuma gimana ya? Tapi Ya, dulu intinya, makan, dulu makan. Doyan, Pak. Oh doyan banget apa doyan? Ya doyan lumayan lah. Nyari juga kan. Lagi di Bali itu kan kalau nyampe Bali. Oh iya ya, Bali ya. Nah, Cuman ya gimana ya? Kalau istilahnya Allah memerintahkan sesuatu, pasti Allah tahu lah ini kebaikan buat manusia. Nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak baik buat manusia ya. Karena Allah yang menciptakan manusia kan berarti Allah lebih tahu apa yang baik dan apa yang buruk buat manusia kan gitu ya. Itu kan iman. Iya. Ya, tinggal kita meyakini nggak Al-Quran ini benar dari Allah atau enggak. Ya. Karena dia sudah menantang juga loh untuk buat banyak tantangan dalam Quran. Bahkan awalnya banyak orang masuk Islam itu gara-gara hanya buka dari Al-Baqarah awal aja itu kan. Iya, ayat 2 ya. Kitab yang nggak ada keraguan, kok sombong banget nih orang gitu. Banyak yang bertanya seperti itu kan. Bener. Kalau nggak percaya bikin gitu ya. Nah itu di dalamnya suka ditantangin. Ya. Banyak yang kalau dan indahnya Islam itu ya Pak. Kita kan dulu kalau ke gereja aja ya. Sorry ya, misalnya kita junub kita nggak perlu mandi kan dulu. Misalnya ke gereja nggak ada konsep membersihkan diri mau ketemu yang maha suci gitu. Itu nggak ada. Emangnya gitu. dulu umur 19 tahun emang ke gereja udah pernah junub apa? Ya maksudnya abis misalnya Pak gitu loh. Oh misalnya. Jadi kita tuh nggak ada konsep membersihkan. Glenn, lu dulu pernah Glenn ke gereja junub Glenn? 17 gua junub kok. 17? Iya kan? 17 udah junub ke gereja gitu. Malam mingguan. Buset. Selain itu juga aku lagi. ada juga yang masuk Islam katanya gara-gara, jadi waktu itu Ustadz Adi yang cerita ya kalau nggak salah. Jadi lihat orang bule lihat di TV ini di Mekah lagi acak-acakan barisan. Ditanya ini kira-kira berapa lama supaya rapih nih? Wah bisa sejam kali. Ternyata begitu azan langsung rapi sampai semua. Dia bilang, Sendiri, ini benar-benar kalau bukan dari Allah ini nggak mungkin nih. Pasti ini agama dari Tuhan. Iya, Dan luar biasanya kayak azan gitu loh. Sekarang konsep azan, sekarang saut-sautan. Nggak pernah bumi ini berputar tanpa berhenti azan. Itu hal-hal kayak gitu kalau kita pikirin tuh Islam itu benar-benar udah dituntun gitu loh untuk seperti itu. Nggak, manusia tuh nggak kepikiran gitu seperti itu. Dan bunyi azan di seluruh dunia tuh nggak pernah berhenti. Sama, itu padahal nggak pernah berhenti maksudnya. Nah, itu setiap waktu gitu. Dan bunyinya sama maksudnya, lafaznya sama. Dulu yang hal-hal yang kayak gitu, dulu saya juga protes tuh, kenapa sih mesti pakai bahasa Arab gitu. Tapi rupanya jadi sebuah keseragaman yang indah ya. Jadi kita sholat mau dimanapun. Sama. Dan dulu saya juga pernah nanya, waktu saya baru-baru masuk Islam, saya juga pernah nanya, kenapa Quran diturunkan di Arab? Kenapa pakai bahasa Arab? Oh, itu Al-Quran dijawab sendiri. Iya, kenapa terus di istilahnya Mekah juga di Arab gitu. Ya suka-suka Allah lah, mau turunin nabinya di mana. Tapi ada, ternyata kalau kita pelajarin sedikit-sedikit, ternyata ada loh hikmahnya loh ternyata. Ternyata kita juga sekarang, istilahnya gimana ya, kita tahu bahwa Mekah itu ternyata adalah pusat dunia. Iya, betul. Ya kan? Jarak dari Kutub Utara ke Mekah, sama jarak dari Mekah ke Kutub Selatan, nggak sama. Ada golden itu ya? Golden ratio. Golden ratio. Kalau dibagi itu ketemu 1,618 sekian. 1,618 ya kalau salah. Golden ratio ya. Begitu juga tulang-tulang kita semua juga golden ratio. Ya mata juga nih jarak mata. Iya benar. Kayak gitu-gituan gimana ya? Mungkin kayak orang-orang kita kan nggak kebayang gitu ya. Kok ternyata bener gitu.
kok bisa jaraknya bisa pas gitu. Kayak tadi misalnya angka gitu, dihitung. Dan itu sama. Masya Allah ya. Itu yang bikin iman kita tambah. Iya, jadi memang bisa bikin merinding yang gitu-gituan. Nah, seperti itu kadang-kadang buat kita mungkin hal yang sepele. Tapi kalau buat orang yang mencari kebenaran, bisa menjadi hal yang besar ya. Iya. Ya, bisa apa istilahnya, hal yang sepele bisa menjadi hal yang besar yang istilahnya bisa mengembalik atau membolak-balikan hati kita gitu ya. Padahal dari hal-hal yang sepele, yang padahal mungkin kita di sekolah juga udah tahu sebenarnya. Kita disuruh ngelihat ayat-ayat Allah itu di segala macam, bahkan di tubuh kita ya. Yang saya menarik itu kayak jaringan darah kita ini ternyata kalau keliling bumi bisa 3 kali, Pak. Aliran darah kita ini. Kalau dibikin panjang gitu. Itu luar biasa loh, 100.000 kilometer kalau nggak salah. Jadi bisa keliling bumi 3 kali. Iya. Gitu. Jadi itu kalau kita pikirin luar biasa ya. Pernah dengar nggak yang cerita dokter kulit dari Thailand? Oh, yang dia bakar nanti kemudian muncul lagi apa untuk bukan dia bakar, maksudnya dia kalau misalnya nanti dibakar ya. akan di ayat Al-Qur'annya kan ya. nanti akan ditumbuhkan kulit baru supaya kalau orang ngebunuh seperti Hitler misalnya 6 juta kali orang dia bisa dibakar 6 juta kali. Nah, berarti ada sesuatu di kulit itu yang ini ternyata dia teliti benar. Makanya kalau dia meneliti dulu, udah gitu dia bikin seminar. Setelah dia bikin seminar itu dia ngundang semua teman-temannya dokter kulit. Ternyata ada salah seorang rekan dokter kulit yang dari Mesir kalau nggak salah yang ngasih tahu itu ayat di Quran ada. Gitu, bahwa nanti manusia akan disiksa di neraka dan setelah terbakar kulitnya akan ditumbuhkan lagi. Berarti menimbulkan rasa sakit lagi gitu. Iya, saya ini tapi yang jelas katanya kalau dokter kulit itu kalau misalnya kulitnya terbakar, kalau masih dipegang masih ada rasa sakit, berarti belum dalam tuh. Belum dalam. Kalau sampai nggak ada rasa sakit, berarti udah mati saraf. Udah mati ya. Di lapisan ketiga dari kulit ternyata. Luar biasa itu. Yang ayat Al-Quran yang salah satu. Saya tulis tuh beberapa. Jadi kalau ketemu ayat-ayat mujizat Al-Quran itu saya suka catat, saya catatin. Menarik karena buat memperkuat saya sendiri gitu ya. Betul. Saya juga dulu memang pada waktu mempelajari Quran yang terjemahan ya otomatis ya, maksudnya apa yang harus saya pelajari sampai saya mengimani bahwa benar-benar Quran ini adalah firman Allah. Ya, karena kita itu pada zaman sains ya, yang kita kejar sainsnya nih. Sampai saya menemukan bukti bahwa nggak mungkin ini karangan seorang manusia gitu. Pasti yang ngarang bukan manusia. Ternyata, contoh kita juga mungkin pernah nonton videonya Profesor Kidmore kan? Belum. Oh, Kidmore ya. Kidmore yang embriologi kan? Sampai dia datang ke Arab Saudi, dia menyatakan bahwa nggak mungkin ini karangan Muhammad gitu. Terlalu detil. Dia seorang anak misionaris loh. Ya, anak misionaris bisa ngomong, nggak mungkin ini ayat karangan seorang Muhammad karena pada waktu Muhammad masih hidup di bumi ini belum ada mikroskop gitu. Iya. Gimana caranya gitu ya. Itu yang bikin saya turning point saya di situ tuh, bener kan. Makanya kan tadi saya nanya sama teman-teman yang Islam, kenapa Islam itu benar. Nah, mujizat-mujizat itu dipelajari supaya tak terbantahkan Al-Quran itu bukti kita. Iya, betul. Yang valid sekali gitu loh, nggak bisa dibantahkan. Itulah bukti yang paling nyata yang masih luar ada. Mujizat ya. itu kan artinya sesuatu yang lebih daripada kita. Ketika kita misalnya kurang menghargai Quran, misalnya belum menganggap itu mujizat, mungkin kalau kita nggak mujizat kita akan mau buka tiap hari gitu kan. Tapi ada orang yang Al-Qurannya nggak pernah dibuka, jadi kurang menghargai mujizat yang di depan mata, karena dia belum merasa ajas, belum merasa dikalahkan oleh Al-Quran, belum merasa dia ngerasa dia lebih tinggi, padahal Al-Quran itu lebih tinggi dari dia. Malah ada yang nginjek lagi. Yang bakar aja ada, Pak. Aduh. Ya, mudah-mudahan mereka dapat hidayah ya. Tapi itulah istilahnya satu-satunya pusat yang bisa dipelajari manusia, dan kalau manusia itu menggunakan akalnya, udah nggak akan jauh dari Islam. Gitu. Ibaratnya begitulah kalau buat saya. Walaupun Quran itu bukan buku ilmu pengetahuan. Quran adalah buku sains kan, tanda-tanda kan. Tetapi di dalamnya itu yang membuktikan bahwa itu nggak mungkin karangan seorang manusia gitu. Betul ya? Keren lah. Jadi Didot dulu waktu memutuskan ke situ baru belajar step by step gitu ya. Saya slow learner lah ya, belajarnya pelan-pelan. Tapi mantap gitu ya. Yang penting ya itulah, yang penting kita semoga istiqomah ya. Yang penting istiqomah. Berdoa semua sama-sama. Husnul khotimah ya. Luar biasa nih jadi.
Oke, terus setelah menjalankan sekian lama, istilahnya Didot punya keinginan untuk dakwah atau gimana gitu? Punya strategi tertentu gitu untuk dakwah? Mungkin yang saya pikirin ya, kita disuruhnya kan kepada keluarga dulu ya. Ya. Kepada keluarga, itu yang agak berat sih ya. Gimana keluarga kita, karena kan keluarga besar sih Masih banyak yang Nasrani ya. ya. Ya, cuman bagaimana ini ya, itu suatu challenge sendiri ya. Iya. Karena jangankan gitu ya, sebenarnya saya memperdalam agama dulu itu juga sebenarnya mempersiapkan diri buat papa saya. Oh gitu. Ketika dia mau diskusi saya bisa jawab gitu loh. Iya, Tujuan iya. saya itu waktu itu belajar lebih dalam. Sama, saya juga dulu gitu. Ternyata bapak saya kalau diajak mau ke situ pasti dia nggak mau ngomong gitu. Iya, Jadi belok gitu. Jadi Iya. ya udah memang bukan ininya. Gitu. Jadi saya memperdalam itu bukan apa-apa. Tapi sekarang mungkin dengan beliau sudah nggak ada, suatu kesedihan ya ketika orang tua kita meninggal bukan sebagai seorang muslim, kita Iya. sebagai anak nggak bisa mendoakan. Betul. Jadi saya nggak mau nanti kalau keluarga yang besar saya masih ada yang ini nanti jadi penyesalan gitu ketika saya belum menyampaikan. Kalau mereka udah disampaikan nggak mau ya terserah mereka. Iya. Yang penting saya belum nyampein nih tugas saya. Yang penting sudah menyelesaikan tugas, menyampaikan walaupun hanya satu ayat, gitu. Ya kan? Masalah mereka nanti mau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak, itu kan Haknya. bukan ranah kita ya. Iya. Kita nggak pernah tahu obrolan kita di sini nanti bikin orang mualaf di belahan dunia yang lain juga kita nggak tahu. Ya. Orang yang nonton dekat kita juga mendapat hidayah atau enggak juga kita nggak tahu. Ya. Yang penting kita hanya berdakwah dengan cara yang kita bisa, kita aja kan. Orang cuma senyum aja sama orang kafir aja gitu, udah dakwah kok, ya kan? Menyingkirkan halangan di jalan juga udah dakwah. Gitu. Iya, alhamdulillah ya. Jadi memang gimana ya? Kalau melihat sebuah kitab suci, nggak ada kontradiksi, udah pasti bukan karangan manusia, udah pasti comply dengan ilmu pengetahuan, terus apalagi mau diingkarin ya? Kan biasanya orang itu gengsi, Pak. Gengsi, Gengsi, jabatan. jabatan. Atau mungkin kalau sudah berkeluarga, saya kadang-kadang mikir yang sudah berkeluarga, mungkin dia mau, mungkin pasangannya belum, mungkin anaknya nggak mau, itu kan akan jadi sebuah Ya, apa ya, buat dia sebuah, aduh, maju nggak ya gitu. Ntar kalau ditinggalin keluarganya gimana, itu beban pasti. Ya. Ada soalnya saya kemarin ketemu teman saya, teman lama saya, teman SMP saya. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata dia itu sudah yakin bahwa Yesus itu nabi. Jadi walaupun agamanya masih Kristen. tapi dia meyakini, oh dia nabi kok, dia bilang gitu. Oh, gitu ya. Tapi dia untuk memeluk Islam dia belum, karena dia takut pasangannya mau kabur istilahnya gitu. Ya, pertimbangannya itulah ya. Jadi orang itu banyak Pak alasannya. Sosial, jabatan, ekonomi, ya, keluarga, gitu ya. Ya, tapi kita doa aja lah, karena siapa yang Allah kasih petunjuk pasti nggak ada yang bisa sesat. Iya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kalau mau bikin semua manusia di bumi ini muslim semua, bisa kan? Gampang. Bisa. Mudah. Tapi ternyata enggak ya. Mudah. Ya itulah jihad kita gitu. Ya, jadi balik ke kita minta atau enggak gitu loh. Ketika makanya saya pesan buat teman-teman, paling enggak yang udah Islam jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu tanda kita masih butuh Allah, berarti kita masih mau berdoa meminta kan. Di situ kan ada ihdinas siratal mustaqim. Iya, betul. Ketika kita udah nggak mau minta sama Allah ya jangan salahin Allah nanti kalau diambil Islamnya. Iya, betul. Nikmat itu yang harus Kadang-kadang kita jagain ya. Kadang-kadang kita mikir ya, kayak rezeki, orang bilang oh sholat duha supaya rezekinya terbuka. Kadang kita nggak mikir, justru sholat duha itulah rezeki kita. Iya, betul. Kita bisa sholat masih bisa sholat duha. Gimana kita bisa mendekat ke Allah ketika Allah bikin kita sakit aja. Kaki kita sakit, kita nggak bisa sholat ke masjid misalnya. Jadi ketika niat kita saja Allah sudah bantu sebenarnya. Iya, betul.